Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Miss berharap semua tetap sehat, tetap semangat ya. Masih meneruskan materi minggu lalu. Minggu lalu masih ingat pelajaran tentang apa? Selama ini kita belajar tentang Pancasila, tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Minggu lalu kan itu tema belajar kita. Hari ini Miss akan memberi materi baru ke kalian. Materi barunya adalah sejarah perumusan Pancasila. Jadi kalian belajar sejarah bagaimana dulu Pancasila itu lahirnya seperti apa, ya. Oke, kita bahas bersama ya. Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya peraturan. Jadi Pancasila adalah 5 aturan, ya. Lahirnya Pancasila diawali dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Badan ini dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Kala itu, sidang pertama BPUPKI diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut membahas rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengemukakan perumusan dasar negara Indonesia adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pendapat dari Mr. Muhammad Yamin tentang dasar negara diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Sementara pendapat Mr. Supomo tentang dasar negara diusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama tentang persatuan, kedua tentang kekeluargaan, ketiga tentang mufakat dan demokrasi, keempat tentang musyawarah, kelima tentang keadilan sosial. Sementara pendapat Insinyur Soekarno tentang dasar negara diusulkan pada pidato tanggal 1 Juni 1945. Pertama tentang kebangsaan Indonesia, kedua tentang perikemanusiaan, ketiga tentang mufakat atau demokrasi, keempat tentang kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Akhirnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang diberi nama Panitia 9. Karena jumlahnya ada 9. 9 orang yang menghasilkan dokumen yang diberi nama Piagam Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Charter. Isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Atas usulan Dr. Andes Muhammad Hatta, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang sampai hari ini tetap dipakai oleh bangsa Indonesia sebagai sila pertama. Kenapa dirubah? Kenapa harus dirubah isi sila pertama? Kalian tahu? Karena bangsa Indonesia memiliki banyak agama. Memiliki 6 agama saat ini. Jadi, sila pertama jika disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nanti bagaimana dengan
nasib agama-agama yang lain. Nah, karena keberagaman agama yang ada di Indonesia, maka Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan sila pertama diubah, yang akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, oke. Nilai-nilai juang apa saja yang bisa kita dapatkan dari para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila? Pertama adalah menghargai perbedaan, karena para tokoh tadi berbeda pendapat dalam memberikan usul tentang dasar negara, ya. Tapi mereka saling menghargai pendapat. Terus terciptalah persatuan dan kesatuan. Dari ketiga pendapat itu, mereka tetap bersatu, mengusulkan mana yang terbaik yang akan dipakai sebagai dasar negara. Ya, terus cinta tanah air. Mereka begitu cinta pada tanah air, mereka sidang, mereka berhari-hari bermusyawarah untuk mengeluarkan dasar negara apa yang harus dipakai nantinya. Oke. Selanjutnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka memberikan waktu, perhatian, tenaga, pikiran untuk bangsa dan negara. Dan suka bermusyawarah. Jadi dulu para tokoh itu dalam merumuskan Pancasila sudah suka bermusyawarah, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka cinta tanah air karena mereka meninggalkan keluarga untuk mengikuti sidang ini. Ya, mereka menghargai pendapat, perbedaan pendapat dengan teman-temannya, dengan orang lain. Itu adalah nilai juang yang patut kita teladani. Penerapan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila di lingkungan keluarga, sosial, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, hidup rukun bersama, menghormati pendapat orang lain, bermusyawarah bersama, menghormati perbedaan, bekerja sama dalam perbedaan juga, mengutamakan kepentingan bersama. Itu adalah nilai-nilai juang yang harus kita terapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di masyarakat kita. Dari penjelasan Miss Wiwit tadi, kalian sudah mengerti bagaimana dulu sejarah lahirnya Pancasila? Kalau masih belum paham dan mengerti, lihat video yang Miss berikan nanti. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.